Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat serta kasih sayangnya hingga di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dengan bertemu tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada pembelajaran firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Qari'ah. Seperti biasa kita akan lebih dahulu membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'amma man thaqulat mawazinuh Fahuwa fi 'ishatir radiyah. fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh Fa ummuhu hawiyah. fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Wa ma adraka ma hiya Narun hamiyah. narun hamiyah. Ayuhal hafirun rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Qari'ah adalah suratul Makkiyah. Adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Al-Qari'ah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Seperti halnya Al-Haqqah, Al-Qammah, As-Sakhah, Az-Zalzalah, Al-Ghashiyah. Maka ini akibat kalam azan wa jazakumullah. Al-Qari'ah ini adalah salah satu
daripada nama-nama hari kiamat. Yang kalau secara bahasa Ahlifatul Kiram yang memiliki makna menghancurkan, gitu ya, al-qari'ah. Jadi di antara penggunaan al-qari'ah ini diistilahkan untuk menyebutkan palu, mengetuk pintu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam permulaan surat Al-Qari'ah di sini menyebutkan tentang salah satu nama daripada hari kiamat itu sendiri. Al-Qari'ah, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala, mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Ini ahlifatul kiram azza wa azzakumullah merupakan uslub, cara yang memang biasa digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala linaftil intibah, untuk menjadikan para mustami', para pendengar yang belajar untuk dapat fokus akan apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang yang biasa digunakan oleh Allah, demikian halnya digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu metode bertanya di dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan. Mal-qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Maka ini ahlifatul kiram azza wa jalla, soalun min Allah, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ahlifatul kiram azzani wa azzakumullah, hari kiamat adalah hari kehancuran daripada alam semesta ini. Mana saat itu ketika Allah perintahkan kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama, maka di saat itu terjadilah kehancuran pada alam semesta. Yang mana untuk kapan terjadinya ini adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril di dalam hadis Muslim, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika malaikat Jibril datang dalam wujud manusia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan syadidu bayadil thiyab, syadidu bayadis sya'r, ya, itu datang dalam keadaan berpakaian putih bersih, dalam keadaan rambut yang hitam pekat, ya, la yura minhu atharus safar, tidak diketahui kalau orang itu baru saja melakukan safar, wala ya'rifu minna ahad, akan tetapi tidak ada di antara para sahabat-sahabat yang di saat itu mengenal orang tersebut. Orang itu tidak dikenali, tapi ya juga tidak ada bekas-bekas orang itu melakukan perjalanan. Artinya orang ini agak aneh sebenarnya, ya. Kalau misalkan orang itu adalah orang asing, ya otomatis ada tanda-tanda dia baru melakukan safar, baju yang lusuh, yang sudah tidak lagi putih, rambut yang macam-macaman, gitu ya. Itu umumnya ketika orang tidak dikenal. Nah, ini seolah-olah orang ini rumahnya dekat, padahal dia juga tidak dikenal oleh para sahabat-sahabat Nabi. Yang mana kalau kemudian pada saat itu malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi, di tengah-tengah para sahabat-sahabat Nabi, mendekatkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, yang lalu kemudian menanyakan tentang beberapa pertanyaan. Beliau menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, sampai malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata as-saah, kapan peristiwa terjadinya hari kiamat itu, kata malaikat Jibril. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan dengan yang ditanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Nabi SAW walaupun tidak memberitahukan tentang kapan pastinya hari kiamat itu terjadi, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan
tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Walakin sa'ukhbiruka an amaratiha. Nabi SAW setelah itu memberitahukan tanda-tanda daripada terjadinya hari kiamat, di mana di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah tadi dalam atau robbatah, keadaan zaman di mana budak-budak wanita itu melahirkan majikan-majikannya. Ini kata Nabi SAW. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa-masa kejayaan kaum muslimin. Jika kaum muslimin itu melakukan ekspansi, mengislamkan negeri-negeri yang belum memeluk agama Islam sampai terjadi peperangan, yang lalu kemudian di sana ada sabaya, ada para budak-budak wanita yang menjadi bagian dari para mujahidin, yang lalu kemudian di antara mereka ada yang menjadi milkul yatim, yang dimiliki oleh seorang muslim sebagai hamba sahayanya dan memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak itu terlahir dari Kiram, maka anak itu mengikuti nasab ayahnya, sementara ibunya berada dalam keadaan budak, berada dalam keadaan sebagai seorang hamba sahaya. Dan itu terjadi di masa-masa kaum muslimin, masa khilafahnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Khilafah Utsmaniyah, ya, dan akan kembali terjadi di akhir zaman nanti. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu di antara tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi SAW juga menyampaikan wa ru'a usyati yatafawwaqna fid dunya. Para penggembala kambing yang berada di Jazirah Arab, mereka berlomba-lomba di dalam pendidikan bangunan. Dan itu pun kira-kira sudah kita temukan apa enggak kira-kira? Sudah ya. Ini sudah beberapa puluh tahun terakhir ini yang namanya Jazirah Arab itu, yang dulunya mereka hanya mengandalkan dari menggembalakan kambing dan onta, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat berupa minyak bumi, maka kekayaan demi kekayaan Allah karuniakan kepada mereka. Ayatullah fid dunya, sampai pada derajat mereka pun berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, gitu ya. Nah, maka ini akibat kiamat adalah di antara tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang secara umum akibat kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi tiga. Ada tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi dan berlalu, ada tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan terus terjadi, gitu ya, zaman di mana kita berada, dan kemudian ada tanda-tanda hari kiamat kubra. Kalau tanda-tanda hari kiamat yang telah berlalu, itu seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, merupakan tanda daripada dekatnya hari kiamat. Bu'istu anna wasa'ah bahataini, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di mana antara aku dengan hari kiamat sudah sedekat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Dan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu di masa kehidupan Nabi ada insyiqaqul qamar, qarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, hari kiamat yang mendekat, dan bulan pun terbelah. Dan itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada pada fase Makkah. Ada fase di saat Nabi berada di Makkah. Saat itu orang-orang musyrikun Makkah meminta tanda mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk bulan itu terbelah, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan kemudian di saat di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah narun takhruju min ardil Hijaz. Jadi ada api yang mana api itu adalah api yang bersumber dari gunung Merapi di salah satu daerah di kota Madinah Munawwarah, yang mana akibat cahaya daripada api tersebut hingga menjadikan salah satu daerah di negeri Syam itu dapat melihat, gitu ya. Jadi cukup jauh jaraknya, akan tetapi itu terlihat, dan itu terjadi di abad-abad ke-6 pada saat itu. Nah, maka saudara-saudara sekalian, itu adalah yang berlalu. Sementara kalau yang sedang terjadi dan terus terjadi adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jazirah Arab, para penduduknya yang dulunya mereka adalah para penggembala kambing yang tidak beralaskan kaki, yang tidak mengenakan pakaian, kini mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, termasuk juga zukhrifatil masajid, masjid-masjid yang dibangun dengan begitu megahnya, intisyarul qalam, menyebarnya dunia penulisan, ya. Lalu kemudian munculnya para pendusta yang mengaku sebagai para nabi Allah
Subhanahu wa ta'ala, la taqumu as-sa'ah hatta yadhharu fi ummati 30 kadzabun. Tidak terjadi hari kiamat sampai muncul di tengah-tengah umatku ini 30 orang para pendusta. Kulluhum yad'una annahum nabi, yang mana tiap-tiap mereka mengaku bahwasanya mereka adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, ya. Mana 30 ini adalah 30 orang yang memiliki banyak pengikut, ya, yang memiliki banyak pengikut. Nah, kalau jumlahnya tidak terbatas pada 30 orang, akan tetapi yang memiliki banyak pengaruh, memiliki banyak pengikut adalah pada 30 orang itu, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Yang lalu kemudian tanda yang ketiga adalah tanda-tanda hari kiamat kubro. Tanda-tanda hari kiamat kubro yang sampai saat ini masih belum ada yang muncul. Yang mana kata Nabi SAW, ketika salah satu di antaranya muncul, maka akan diikuti oleh tanda-tanda yang lainnya sampai terjadinya hari kiamat. Diawali dengan kemunculan Al-Imamul Mahdi. Dan tanda-tanda hari kiamat ini akhirnya kiamat adalah tidak semuanya guru, di antaranya ada yang lain, dan di antaranya ada yang guru. Seperti diutusnya Nabi Muhammad adalah sebuah kebaikan. Intisyarul qalam, menyebarnya dunia penulisan adalah sebuah kebaikan. Dibangunnya masjid ketika memang disesuaikan dengan kebutuhan adalah sebuah kebaikan. Termasuk juga kemunculan Imamul Mahdi adalah sebuah kebaikan bagi umat ini. Dan kalau seperti disampaikan oleh Nabi SAW, la taqumu as-sa'ah hatta yamuta al-arada rajulun min ahli baiti. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kata Nabi SAW sampai yang namanya Jazirah Arab itu dikuasai oleh salah seorang dari keturunanku, dari keluargaku. Kata Nabi SAW, yati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismani, yang mana namanya itu sama seperti namaku dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku, kata Nabi SAW. Yaitu Muhammad bin Abdillah yang dikenal sebagai Al-Imamul Mahdi. Maka ahli kiram, lalu kemudian kemunculan Dajjal, lalu kemudian turunnya Isa ibnu Maryam, lalu kemudian kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, kemunculan hewan melata, lalu kemudian dukhan, ya, lalu kemudian matahari yang terbit dari sebelah barat, lalu kemudian diangkatnya Al-Quran dari muka bumi ini, sampai yang terakhir nanti adalah kemunculan api dari negeri Adan, ya, dari salah satu daerah di negeri Yaman, yang mana api itu akan mengirim umat manusia ke tempat di mana mereka akan dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Qari'ah ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang peristiwa terjadinya hari kiamat, di mana ketika Allah menyampaikan al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Maka ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Al-farash ini seperti hewan, ya, hewan-hewan kecil yang berterbangan. Kalau pada awalnya kita berada di muka bumi ini ada gaya gravitasinya, maka ketika hari kiamat itu telah terjadi dan bumi itu digoncangkan segoncang-goncangnya, maka yang namanya umat manusia ini berterbangan, ya. Umat manusia ini sudah tidak lagi berpijak di atas muka bumi ini, akan tetapi kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari di mana umat manusia itu seperti hewan-hewan kecil yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang ahwal, tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Ya, Nabi SAW memang menyampaikan, kataku usaha ala syararin nas. Hari kiamat itu tidak terjadi kecuali kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terburuk. Artinya ada orang-orang mukmin yang terlebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, maka akhirul kiram, hari kiamat itu adalah hari di mana umat manusia itu berterbangan, ya, kal farashil mabthuth, seperti hewan-hewan kecil yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jika dalam keadaan normal yang namanya gunung-gunung ini menjadi pasahnya bumi, penyeimbangnya bumi, ya,
wa ila as-sama'i kaifa rufi'at afala yanzuruna ila as-sama'i afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan. Jadi gunung-gunung itu menjadi pasak bumi ini. Maka ketika hari kiamat itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya. Hari di mana gunung-gunung itu seperti al-ihnil manfush. Al-ihn itu ahibadil jawab azzakumullah adalah as-suf. Kalau misalkan kita perhatikan kain katun yang sudah mulai rusak lalu kemudian kita pukulkan, kan biasanya ada yang terbang. Jadi karena ada yang keterbangan itu ya, kalau misalkan kita pukul kain, maka kain itu kan akan keterbangan serpihan-serpihan kecilnya. Nah, maka seperti itulah keadaan gunung di hari kiamat nanti sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gunung yang awalnya kokoh, yang awalnya menjadi pasak bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita, Islam kita untuk dapat terhindar dari yang namanya peristiwa hari kiamat, untuk kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka lalu kemudian ahibatil jawab azzakumullah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa amma man taqulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, gitu ya. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Ini menunjukkan tentang secara garis besar Al-Qari'ah ini memang membicarakan tentang keimanan akan adanya hari akhir yang diawali dengan terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang salah satu proses yang akan dilalui oleh tiap-tiap umat manusia ini adalah al-mizan, ya, di mana tiap-tiap kita ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kita ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rentetannya ibadah jawab Allah, setelah kita itu dibangkitkan dari alam kubur, maka setelah itu kita akan menuju ke telaga Rasulullah SAW. Kita akan menuju ke telaga Rasulullah. Di sana kita akan meminum telaga Rasulullah. Orang-orang yang meminum dari telaga Rasulullah ini, maka mereka tidak akan pernah merasakan haus namanya. Lalu kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Barulah kemudian setelah itu dimulai yang namanya hari penghisaban. Dimulai yang namanya hari penghisaban, ya. Dan lebih dahulu ahibatil kiram kita akan menerima catatan amal-amal kebaikan dan keburukan kita. Amal ujian kita baru biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, ada yang menerima catatan amal itu dengan tangan kanan. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Ada yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya. Gitu ya. Lalu kemudian setelah itu proses hisab, gitu ya, akan dihisab tiap-tiap umat manusia ini. Lalu kemudian setelah itu akan ditimbang, gitu ya, akan ditimbang. Sudah siap ditimbang semua ini? Sudah siap ditimbang. Tadi kurang berapa berat badannya? Maka hebatnya Allah, pada hari itu bukan soal berat badan tiap-tiap kita, akan tetapi tentang keimanan dan beratnya amalan soleh kita. Ya, itu sesuatu yang tidak dapat kita hindarkan. Semuanya akan melewati itu. Maka semua kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya akan ditimbang, catatan amalnya akan ditimbang, lalu kemudian amalannya itu pun juga akan ditimbang. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pun orangnya juga akan ditimbang. Nabi SAW ketika pernah para sahabat-sahabat Nabi menertawakan Abdullah bin Mas'ud pada saat itu mendaki salah satu pohon siwak yang lalu kemudian diterpa angin, yang lalu kemudian setelah itu terlihat
Mas'ud yang kecil yang menjadikan para sahabat pada saat itu tertawa. Maka lalu kemudian Nabi SAW menegur para sahabat pada saat itu. Ya, kenapa kok kalian tertawa? Yang lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa kedua kritisnya Abdullah bin Mas'ud di timbangannya Allah Subhanahu Wa Taala nanti itu akan lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Ya, kecil tidak ada masalah. Akan tetapi jika orang itu memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat, memiliki amalan soleh yang banyak, maka itu akan menjadi tolak ukur beratnya timbang. Gitu ya? Jadi tubuh kita akan ditimbang. Maka di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ada yang berat tubuhnya berat sekali, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di timbangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada artinya apa-apa. Gitu ya? Tidak ada artinya apa-apa. Di antara mereka ada yang tubuhnya tidak terlalu besar, bahkan ingin kurus, tapi ia beriman dan banyak melakukan amalan soleh, fayakunu thaqilan, maka ia berat ditimbang Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga catatan amal ini akan ditimbang. Catatan amal juga akan ditimbang. Di dalam hadis Al-Bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW pernah mengisahkan tentang seorang pemuda yang nanti pada Yaumul Mizan, yang mana dia memiliki tis'atan wa tis'ina sijillah. Dia itu memiliki 99 catatan amal keburukan. Ya. Jadi tidak ketemu sudah. Banyak dosa yang dilakukan. 99 catatannya. Ya. Yang mana tiap-tiap catatan ini ahibbatil jamaah azza wa jalla itu kamadil basar, seperti orang melihat sejauh matanya memandang. Nah, maka itu satu catatannya, bukan seperti pendelan skripsi, ya, kertas HVS. Enggak, ini satu catatannya, ini kamadil basar, ya, seperti seseorang sejauh mata dia memandang, dan itu ada 99 catatan amal. Yang lalu kemudian kata Nabi SAW, catatan-catatan itu pun diletakkan pada timbangan keburukan, hingga menjadikan timbangan keburukan ini berat, yang lalu kemudian orang itu pun tertunduk, takut, malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lalu kemudian disampaikan oleh Allah bahwasanya masih ada satu kebaikan yang dia miliki, di mana orang itu memiliki satu kebaikan, kalimat la ilaha illallah. Dia memiliki satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, yang lalu kemudian diletakkan di timbang amal kebaikannya. Yang lalu kemudian kata Nabi SAW, waqashatil kasijillah. Dia ternyata tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadikan timbangan amal kebaikannya ini lebih berat daripada timbangan keburukannya. Pentingnya tentang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka orang itu pun, memiliki timbangan amal kebaikan yang berat, karena kalimat la ilaha illallah. Dia seorang muslim, walaupun dengan dosa-dosa yang berat, dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan, tapi ternyata dia memiliki kebaikan amalan tauhid dia lakukan di dalam kehidupan dunianya, dan merupakan kartu yang lalu kemudian diletakkan di timbangan amal kebaikannya. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwa catatan-catatan amal itu juga akan ditimbang. Termasuk juga ahibbatil jamaah azza wa jalla, yang akan ditimbang adalah amalan itu sendiri. Sholat kita akan ditimbang, lalu kemudian zakat kita, lalu kemudian puasa kita, amalan-amalan yang kita lakukan ini akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sesuatu yang dapat ditimbang di yaumul mizan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat kata Nabi SAW yang ringan untuk diucapkan dengan lisan, ya, thaqilatani fil mizan, lalu kemudian berat di timbangan, ya. Ringan diucapkan, namun berat di timbangan, menunjukkan kalau amalan itu sendiri juga ditimbang, ya, menunjukkan kalau amalan itu sendiri juga ditimbang. Dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, wa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya amalan soleh itu sendiri juga akan ditimbang
Ini adalah tentang yaumul mizan. Dan Allah menyampaikan fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, yakni fil jannah. Ia akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu berat, maka akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak amalan keburukannya ternyata. Gitu ya. Ternyata lebih banyak amalan keburukannya, lebih banyak dosa-dosanya dibandingkan dengan amalan-amalan kebaikannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah. Ya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah ke dalam neraka hawiyah. Gitu ya. Fa ummuhu ini maknanya adalah ma'wah, tempat kembalinya. Gitu ya, tempat kembalinya. Ya, orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu ringan, lebih berat timbangan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah ke dalam neraka hawiyah. Dan hawiyah ini akibatul kiram adalah ismun min asma'in nar, salah satu nama daripada nama-nama neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seperti disampaikan oleh Katsir demikian, ya ismun min asma'in nar. Wa qala Ibnu Jarir wa inna ma qila lil hawiyah ummu li annahu la ma'wala ghairuha. Ya, dinamakan dengan hawiyah ini dinamakan dengan itu apa? Ibu kan ya. Dinamakan dengan dikarenakan hawiyah ini menjadi tempat kembalinya orang-orang tersebut. Jadi tidak ada tempat kembali kecuali ke dalam neraka hawiyah. Yang lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah api neraka yang panas. Ai harratun syadidatul har rawiyatul lahab was-sa'ir. Jadi ya, panas yang sangat ya, yang menyala-nyala apinya, yang menyala-nyala apinya. Gitu ya. Sahabatul kiram Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, naru bani Adam allati tuqidun, api anak Adam yang kalian hidupkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ya. Jadi api dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka Allah. Ya, api dunia ini adalah salah satu daripada 70 panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, in kanat nakafiyah. Ya. Faqala innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a. Ya. Jadi kalau api dunia ini kan sudah dapat menghanguskan sembarang barang ya. Kebakaran sebentar saja itu satu pasar itu bisa habis. Ya, orang nggak perlu nunggu lama sudah gosong. Ya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api neraka itu 70 kali lebih dahsyat. Ya. Jadi api dunia ini adalah salah satu bagian dari 70 bagian api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah jarak yang di neraka Allah Subhanahu wa taala 69 kali lebih panas dibandingkan dengan api dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Imam Ahmad, inna ahwana ahli nari adaban man lahu na'lam yaglini ummati maut. Nabi menyampaikan azab neraka yang paling ringan, gitu ya. Azab neraka yang paling ringan itu adalah seseorang yang oleh Allah diberikan sandal yang terbuat dari api neraka, yang kalau sandal itu dipakai maka menjadikan otaknya mendidih, gitu ya, menjadikan otaknya itu mendidih, gitu ya. Itu yang paling ringan, disiksanya dengan sandal saja yang terbuat dari api neraka, yang kalau sandal itu dipakai otaknya itu mendidih. Dan dia melihat bahwasanya siksaannya itu, kata Nabi SAW, sudah siksaan yang paling berat, tidak ada yang paling berat daripada dirinya, padahal yang paling ringan, gitu ya. Makanya semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pembelajaran penting
ambil dalam surat Al-Qari'ah yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita, dapat kita ajarkan kepada keluarga kita. Kita dapat mengambil pembelajaran bahwasanya Al-Qari'ah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Ya, Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Pembelajaran kedua yang dapat kita ambil di dalam surat Al-Qari'ah adalah tentang metode bertanya di dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan. Metode bertanya di dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Allah tadi, mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Ya. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan metode yang serupa. Ada turuna minal muflis. Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian ahibatul kiram, azza wa jalla, pembelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil adalah tentang dahsyatnya peristiwa di hari kiamat. Manusia berterbangan. Ya. Manusia sudah tidak bisa lagi menginjak bumi ini dengan tenang. Yang terjadi adalah manusia ini terbangkan seperti hewan-hewan kecil. Lalu kemudian gunung-gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala juga berterbangan seperti halnya helai-helai kain, gitu ya. Ketika kain itu dipukul maka ada helai-helai kain yang berterbangan, seperti itulah gunung pada saat terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian ahibatul jawab, pembelajaran yang juga dapat kita petik pada poin yang keempat adalah perintah memperbanyak melakukan amalan soleh. Setelah keimanan, ikuti keimanan kita dengan amalan soleh. Seperti yang pernah kita pelajari dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ya, semua umat manusia ini berada di dalam kerugian, kebinasaan kecuali mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang beramal soleh, gitu ya, dan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi terus dijaga iman, amalan solehnya itu akan menjadi kunci keselamatan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lalu kemudian pembelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil adalah tentang menetapkan adanya yaumul mizan, jadi hari di mana tiap-tiap kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rentetannya setelah kitab catatan diberikan, setelah dihisab tiap-tiap kita, lalu kemudian ditimbang, ya, lalu kemudian ditimbang. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Amalan soleh kita diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dapat menjadi hamba Allah yang beriman, kebaikannya lebih berat daripada kita. Lalu kemudian pembelajaran yang juga dapat kita petik di sini adalah tentang mengimani adanya surga dan neraka. Gitu ya, orang-orang soleh akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Ada tuli ibadiyah salihin, gitu ya. Ma'aikun ra'at wa ba'udhun sami'at wa la khatar'an ala bishar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh itu surga Allah, gitu ya. Sebuah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mereka, belum pernah didengar, bahkan belum pernah terbesit di benak mereka, gitu ya. Semoga kita termasuk yang menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian neraka. Sini ada pembelajaran tentang mengimani akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir adalah tentang pembelajaran pedihnya siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tentang pedihnya siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dapat kita jaga adalah tauhidullah. Gitu ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala seperti disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Haknya hamba-hamba Allah terhadap Allah itu Allah tidak akan pernah menyiksa hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid yang dijaga, ikuti tauhid kita, keimanan kita dengan memperbanyak melakukan amalan soleh. Insyaallah sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Tapi bahagia kiram ini adalah pembelajaran kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Semoga